dalam rangka memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Perkembangan. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang awal masa kanak-kanak. Pada umumnya, orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak adalah masa yang terpanjang dalam rentang kehidupan, saat di mana individu tidak berdaya dan bergantung terhadap orang lain. Selama periode yang panjang ini, terjadilah sejumlah perubahan yang mencolok, baik perubahan fisik maupun psikologis. Secara luas diketahui bahwa masa kanak-kanak ini harus dibagi lagi menjadi dua periode yang berbeda, yaitu periode awal dan periode akhir. Perkembangan fisik pada awal masa kanak-kanak yaitu 1. Tinggi badan, 2. Berat badan, 3. Perbandingan tubuh, 4. Postur tubuh, 5. Tulang dan otot, 6. Lemak, 7. Gigi. Salah satu hal yang penting bagi anak-anak dan merupakan tugas perkembangan yang paling sulit adalah belajar untuk berhubungan secara emosional dengan orang tua, saudara-saudara kandung, dan orang lain. Hubungan secara emosional pada masa bayi harus diganti dengan hubungan yang lebih matang. Alasannya adalah karena hubungan dengan orang lain ketika masa bayi tergantung kebutuhan bayi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya, terutama kebutuhan kasih sayang. Singkatnya, ia harus belajar terikat keluar daripada dirinya sendiri. Perkembangan motorik pada awal masa kanak-kanak. 1. Pada periode ini, anak sudah mampu untuk duduk, berdiri, dan berjalan dengan bantuan. 2. Pada periode ini, anak usia 4 tahun sudah mengerti bahasa. Ia sudah dapat mengambil perannya secara aktif dalam percakapan di rumah maupun dengan teman-temannya. 3. Pada periode ini, anak sudah diberi pengertian tentang benda-benda dan bentuknya. 4. Pada periode ini, anak sudah mampu berencana dan sudah mampu memikirkan apa yang akan dilakukan. 5. Pada periode ini, anak usia 4 tahun sudah mengerti norma-norma dan mana kata-kata yang baik dan yang buruk. Sosial pada awal masa kanak-kanak. Salah satu tugas perkembangan awal pada masa kanak-kanak adalah memperoleh latihan dan pengalaman pendahuluan yang diperlukan untuk menjadi anggota kelompok pada masa akhir kanak-kanak. Jenis hubungan sosial lebih penting daripada jumlahnya. Manfaat yang diperoleh anak ketika diberikan kesempatan untuk berhubungan sosial akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kesenangan pada hubungan sosial sebelumnya. Pola perilaku sosial dan tidak sosial. Perilaku sosial. 1. Meniru, 2. Persaingan, 3. Kerjasama, 4. Simpati, 5. Empati, 6. Dukungan sosial, 7. Membagi, 8. Perilaku akrab. Perilaku tidak sosial. 1. Negativisme, 2. Agresif, 3. Perilaku berkuasa, 4. Memikirkan diri sendiri, 5. Mementingkan diri sendiri, 6. Merusak, 7. Pertentangan seks, 8. Prasangka. Emosi pada awal masa kanak-kanak. Selama awal masa kanak-kanak, emosi sangat kuat. Ini adalah saat yang tidak seimbang karena anak keluar dari fokus. Dalam arti bahwa anak mudah sekali terpancing ledakan-ledakan emosional sehingga sulit untuk diarahkan atau dibimbing. Hal ini tampak mencolok pada usia 2-3 tahun dan 5-6 tahun. Emosi yang umum pada awal masa kanak-kanak. 1. Amarah, 2. Takut, 3. Cemburu, 4. Ingin tahu, 5. Iri hati, 6. Gembira, 7. Sedih, 8. Kasih sayang. Dan yang terakhir adalah perkembangan kognitif pada awal masa kanak-kanak. Pada
Masa usia dini, anak akan mengalami masa keemasan yang merupakan masa di mana anak mulai peka untuk menerima berbagai rangsangan. Masa peka pada setiap anak berbeda-beda. Seiring dengan laju pertumbuhan anak dan perkembangan anak secara individual. Dan terdapat beberapa aspek dalam perkembangan awal masa kanak-kanak yang meliputi perkembangan sosial, perkembangan bahasa, perkembangan mental, dan perkembangan kognitif. Nah, insya Allah cukup itu saja yang bisa saya sampaikan tentang awal masa kanak-kanak. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum